Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ni'amihi al-zahirah wal batinah qadiman wa hadithan ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu bani adama khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Rekan-rekanku sekalian yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah. Alhamdulillah atas nikmah qadrah iradahnya kita bisa berkumpul di sini untuk melaksanakan kamajum, yaitu kajian rutin malam Jumat. Yang mana kegiatan kamajum, kajian rutin malam Jumat ini rutin dilakukan setiap malam Jumat dengan pemateri dan bahasan yang berbeda, dengan harapan, dengan tujuan tersiarnya khazanah keilmuan Islam. Walaupun kami ini memang bukan yang ahli, tapi setidaknya dari sini kita banyak belajar juga. Terkhusus saya pribadi juga banyak belajar dari paparan yang nanti saya materikan kepada rekan-rekan semua. Rekan-rekanku sekalian yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kamajum kali ini sedikit kita singgung pembahasan mengenai tentang taubat. Mengapa saya membawakan atau menyediakan materi tentang taubat ini? Karena selaku manusia, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala tidak terlepas dari yang namanya perbuatan salah. Kita sebagai hamba Allah, sebagai makhluk yang diciptakan untuk mengabdi kepada Allah, setiap detik pun kita tidak terlepas dari yang namanya dosa, dari yang namanya kesalahan. Maka saya bawakan materi ini bukan berarti saya di sini yang paling bertobat, saya di sini yang paling bersih, paling suci. Bukan berarti seperti itu, karena di sini pun saya pribadi di depan rekan-rekan bukan sosok yang benar-benar suci sejak lahir. Namun kita di sini saling mengingatkan, saling bertadarus, saling menasehati satu sama lain sebagai sesama hamba Allah Subhanahu wa taala agar selalu kembali ke jalan yang benar, agar selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, rekan-rekanku sekalian, pada malam ini yang akan saya bawakan materi yang berjudul mengejar pintu taubat. Adapun materi yang saya buat ini murni 100% bukan hasil ucapan seorang Yoselfa, tapi penuh yang saya bawakan itu 100% merupakan dalil dari Al-Quran dan Al-Hadits, yaitu qala Allah wa qala Rasul. Jadi mohon izin bahwa saya di depan di sini bukan yang paling pintar, namun tidak ada salahnya pula untuk kita saling mengingatkan satu sama lain
Dan saya di sini berposisi sebagai thalibul ilmi, yaitu penuntut ilmu. Nah, rekan-rekanku sekalian, langsung kita masuk kepada pembahasan yang pertama. Tadi saya sudah membacakan 2 dalil terkait tentang taubat. Yang pertama adalah dalil Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 222, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, yang artinya sesungguhnya Allah itu yuhibbut tawwabina, Allah itu menyukai orang-orang yang senantiasa bertobat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Kemudian dalam dalil yang lain, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu bani Adam khotta'un, setiap anak Adam itu sering melakukan kesalahan. Wa khairul khotta'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik yang sering melakukan kesalahan at-tawwabun adalah mereka yang senantiasa bertobat. Hadis riwayat Ahmad nomor 13.072 dan Ibnu Majah nomor 4.251. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama. Dalam dalil Al-Quran tadi, kita singgung tentang sebuah kalimat at-tawwabin, ya, innallaha yuhibbut tawwabin, sesungguhnya Allah menyukai at-tawwabin, yaitu mereka orang-orang yang senantiasa bertaubat. Nah, dalam tafsir Ibnu Katsir, at-tawwabin di sini ialah ai min dzunubihim 'alad dawam. Jadi at-tawwabin di sini ialah tobat min dzunubihim 'alad dawam, dari dosa-dosa yang sering dilakukan secara kontinu, secara dawam, secara mudawamah. Kemudian dalam tafsir As-Sa'di dijelaskan pula bahwa yang dimaksud dengan at-tawwabin ialah ai min dzanbi wa inna taqarrara, yaitu taubat di sini ialah dari kesalahan yang taqarrara, yang diulang-ulang. Jadi orang yang bertobat pada fase at-tawwabin di sini ialah mereka yang senantiasa terus-menerus untuk melakukan pertobatan. Jadi bukan taubatun lagi, tapi at-tawwab yang memakai bentuk huruf syiddah, tasydid. At-tawwabin itu mereka orang-orang yang senantiasa untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian makna dari at-tawwabin ini ialah bahwasanya Allah itu menyifati orang-orang yang bertobat dalam Al-Quran dengan at-tawwabun atau at-tawwabin, ya. Tadi dalam hadis at-tawwabun, namun dalam Al-Quran at-tawwabin itu beda i'rabnya. Nah, ini sebagai bentuk isyarat bahwa tobat ini memang berproses lama. Sebab tidak mungkin ada manusia pun yang langsung bersih dan jauh dari berbagai dosa dalam waktu yang seketika. Jadi memang kriteria orang-orang yang bertakwa itu dikaitkan di sini juga dengan at-tawwabun. Bahwa orang-orang yang bertakwa itu ialah mereka yang bukan suci sejak lahir. Tetapi orang-orang yang bertakwa itu karakteristiknya adalah ketika mereka jatuh kepada perbuatan salah, ketika mereka jatuh kepada perbuatan dosa, mereka secepatnya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang sifat dari kesalahan, sifat dari dosa ini memang tidak bisa dilepaskan dari yang namanya manusia.
Artinya apa? Artinya memang sudah melekat pada diri manusia. Jadi memang tidak mengapa manusia itu tergelincir pada perbuatan salah. Manusiawi, bahkan Nabi Adam dan Siti Hawa pun tergelincir kepada perbuatan dosa. Namun yang menjadi masalahnya, nah ini yang perlu kita garis bawahi. Yang perlu kita mesti berpikir dewasa adalah ketika kita tergelincir kepada perbuatan dosa, apakah lantas kita bersegera untuk bertobat kepada Allah atau tidak? Nah, ini yang menjadi sebuah problemnya. Jadi sering melakukan kesalahan, tergelincir kepada perbuatan dosa. Nah, apakah dia bersegera untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Makanya at-tawwabun di sini ialah mereka itu orang-orang yang senantiasa bertobat. Jadi ketika tergelincir kepada perbuatan dosa, seketika juga mereka ingat, mereka bertobat terhadap kesalahan yang mereka lakukan. Mereka khilaf, begitu kira-kira. Nah, itu perkara tentang at-tawwabun dalam Al-Quran. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, kemudian kita masuk kepada pembahasan tentang kalimat khotta'un di dalam hadis yang tadi saya bacakan. Kullu bani adama khotta'un wa khairul khotta'ina at-tawwabun. Nah, makna khotta'un di sini yaitu yang memakai tasydid, khotta'un, jadi bukan khotta' lagi tapi khotta'un. Imam Al-Mubarakfuri dalam kitab Syarah Sunan At-Tirmidzi, yaitu kitabnya yang bernama Tuhfatul Ahwadhi, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan khotta'un di sini ialah ay katsirul khata'. Bahwasanya yang dimaksud dengan khotta'un di sini ialah sering melakukan kesalahan. Jadi orang-orang yang sering melakukan kesalahan itu khotta'un disebutnya itu. Nah, kemudian menurut Imam Al-Mubarakfuri juga, menurut Allamah Ar-Raghib Al-Asfahani, Imam Al-Asfahani, terkait kata khotta'un. Nah, ini bukan khotta'un tapi khotta'un tanpa tasydid. Itu mencangkup 3 makna. Jadi yang pertama, makna khoto' atau kesalahan itu ialah sebuah kesalahan yang disengaja sesudah tahu bahwa itu salah. Nah, untuk kesalahan yang pertama ini, hierarki yang pertama ini, strata yang pertama ini adalah kesalahan yang paling parah dan termasuk dalam kategori berdosa. Jadi seorang hamba yang mensengajakan perbuatan salahnya itu, padahal si hamba ini tahu bahwa itu salah. Kayak misalkan melakukan perbuatan zina, kayak melakukan perbuatan membunuh misalkan, terus juga meninggalkan sholat, kemudian juga meminum khamr dan lain sebagainya yang termasuk ke dalam kategori dosa besar. Jadi seorang hamba itu sudah tahu bahwasanya ini tuh merupakan kesalahan, tetapi dia melakukannya. Nah, untuk khoto' ini, menurut Imam Al-Asfahani, makna yang pertama itu ialah khoto' yang mengandung dosa dan yang paling parah dalam strata khoto' ini. Kemudian yang kedua, makna khoto' menurut Imam Ar-Raghib Al-Asfahani ialah kesalahan yang tidak disengaja sebab tidak meniatkannya. Nah, untuk strata yang kedua ini merupakan khoto' yang tidak dikategorikan dosa karena memang tidak meniatkannya. Misalkan ada seseorang sedang mengendarai mobil, kemudian dia menabrak pejalan kaki dan dia tidak sengaja juga, tidak ada niatan untuk tiba-tiba menabrak pejalan kaki yang ada di seberang jalan misalkan. Nah, ini dikategorikan kesalahan yang tidak sengaja sebab tidak meniatkannya. Nah, kemudian makna khoto' yang ketiga menurut Imam Al-Asfahani ialah kesalahan dalam niat tetapi benar dalam pengamalan.
Jadi maksudnya apa? Maksudnya itu dia dia itu meniatkannya itu salah, tapi ternyata realita pengamalan yang ia lakukan itu menyalahi dari niatnya. Mungkin nanti bisa bahas contohnya. Nah, itu mengenai tentang khoto. Kita masuk kepada pembahasan terkait tentang at-tawwab. Tawab yang ada dalam sebuah hadis yang tadi saya bacakan di awal. Nah, rekan-rekanku sekalian, makna tawab ialah menurut Imam Al-Asfahani, al-abdu katsirut taubah, yaitu seorang hamba yang sering bertobat, yang banyak melakukan taubat. Yang mana banyak melakukan tobatnya ini itu ditempuh dengan cara meninggalkan dosa sedikit demi sedikit secara bertahap dalam setiap waktunya, sehingga ia meninggalkan semuanya. Nah, kemudian Imam Ar-Raghib juga menjelaskan bahwa taubat adalah pengakuan salah yang paling puncak. Dalam hierarki pertama adalah seseorang yang menolak mengakui kesalahannya. Terus hierarki kedua, seseorang yang mengakui kesalahan tetapi masih berdalih karena tidak sengaja, misalnya karena lupa dan sebagainya, atau karena maksud tertentu. Nah, sedangkan hierarki yang ketiga itu ialah yang paling puncak adalah mengakui salah tanpa dalih apapun, dan ini adalah taubat. Nah, jadi taubat itu ialah pengakuan bahwa dia itu melakukan kesalahan, dia itu khilaf. Karena kan orang-orang itu ketika dia dijabarkan atau diidentifikasikan melakukan kesalahan, pasti di antara sebagainya ada yang mengelak bahwasanya dia itu tidak melakukannya. Saya itu bukan pelakunya, misalkan dia mengelakkan. Atau juga dia misalkan beralasan lain karena lupa atau tidak disengaja, padahal dia disengaja. Kayak misalkan pencurian barang-barang yang sebagainya gitulah. Nah, untuk tobat ini ialah itu dia dilakukan dengan cara sadar, terus dia juga mengakui perbuatannya bahwa itu salah. Nah, ini merupakan hierarki ketiga dalam pengakuan salah menurut Imam Ar-Raghib Al-Asfahani. Makanya seseorang yang bertobat itu haruslah dengan pengakuan yang tulus bahwa ia telah salah. Makanya tanpa pengakuan yang salah, tanpa pengakuan yang tulus, seseorang tidak dikatakan bertobat dengan ikhlas. Nah, rekan-rekanku sekalian, kemudian pada pembahasan selanjutnya adalah tentang syarat-syarat diterimanya taubat. Syarat-syarat diterimanya taubat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin dalam bab taubat, bahwasanya dia menukil perkataan dari para ulama, yang mana para ulama itu mengatakan at-taubatu wajibatun min kulli dzanbi, bahwasanya tobat itu wajib dari setiap dosa. Fa in kanatil ma'siyah bainal 'abdi wa bainallahi ta'ala la tata'allaqu bihaqqi adam. Jadi misalkan jika ada maksiat yang dilakukan antara seorang hamba dan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, la tata'allaqu bihaqqi adami, yang mana tidak terikat dengan haknya manusia yang lain, falaha salasatun syurut, maka ada 3 syarat yang harus dipenuhinya. Jadi saat pertobatan yang pertama itu ialah an yaqli'a anil maksiyah, yaitu menjauhi perbuatan maksiat. Kemudian yang kedua, syarat dari pertobatan itu ialah
an yandima ala fi'liha, yaitu menyesal karena telah melakukan perbuatan maksiat. Nah, yang ketiga, syarat diterimanya tobat itu ialah an ya'zima an la ya'uda ilaiha abadan, yaitu dia bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan dosanya itu, perbuatan maksiatnya itu. Jadi misalkan dia telah menjauhi maksiat, dia telah menyesali karena telah melakukan perbuatan maksiat, kemudian juga dia bertekad dan tidak akan mengulanginya lagi selamanya untuk melakukan perbuatan maksiat, maka taubatnya ini sah. Namun bila salah satu di antara ketiga taubat ini tidak dilakukan, atau kurang salah satu dari tiganya ini, maka kata para ulama dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, lam tasihha taubatuhu, maka si tobat itu tidak akan sah. Jadi hancur tobatnya itu. Maka penuhilah kriteria bertobat ini dengan mengamalkan ketiga yang tadi, yaitu menjauhinya, kemudian menyesalinya, dan berjanji, bertekad tidak mengulangi perbuatan maksiat lagi. Maka insya Allah tobatnya ini sah dan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwati iman rahimakumullah, selama kita masih diberikan nafas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selama kita masih diberikan kenikmatan untuk berjalan, selama kita masih diizinkan untuk bisa melihat sesuatu, maka kita gunakan selalu untuk senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya sering-sering kita melakukan kesalahan itu ialah sering-sering juga kita untuk bertobat. Maka itu merupakan antitesis dari perbuatan kita yang sering-sering melakukan kesalahan, yaitu dengan sering-sering melakukan pertobatan. Kullu bani adama khotta'un wa khairul khotta'ina at-tawabun. Yaitu jika kita itu sering melakukan kesalahan, sering banget, kita lawan juga dengan banyaknya bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, yang terakhir adalah beberapa keadaan atau beberapa fase yang mana manusia itu tidak bisa bertobat lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya tobatnya ini tidak berlaku. Yang pertama adalah ketika manusia itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu langsung diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, tatkala nyawa sudah berada di kerongkongan. Kemudian yang ketiga adalah ketika matahari terbit dari arah barat. Nah, ini tiga fase, tiga keadaan yang mana manusia sudah tidak bisa lagi melakukan pengamalan dari taubatnya ini. Maka ikhwatu iman rahimakumullah, mari kita sama-sama untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Nikmat yang paling besar, nikmat yang paling kita lalaikan sekalipun, yang paling kita lalaikan dan tidak selalu merenunginya, ialah nikmat ditundanya ajal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah nikmat yang terbesar yang manusia itu banyak yang tidak ingat, tidak, bahkan melupakan nikmat yang terbesar ini, yaitu nikmat ditundanya ajal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari sama-sama kita berbenah untuk selalu menjadi insan yang terbaik. Mari kita sama-sama bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, saling mengingatkan antara satu sama lainnya, karena kita adalah manusia, selalu melakukan kesalahan. Manusia itu tempatnya salah. Maka dari itu mari kita sama-sama juga untuk selalu bertekad untuk tidak melakukan perbuatan dosa lagi, untuk
kesekian kalinya. Agar apa? Agar kita mati dalam keadaan husnul khotimah, itu mati dalam keadaan yang baik-baik. Nah, itu saja mungkin yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga kata-kata yang belibet. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.